Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad. Qala sayyiduna wa maulana Rasulullah sallallahu alaihi bu'itsu liyutammima makarimal akhlaq. Rasulullah sallallahu alaihi bersabda bahwa aku diutus untuk menyempurnakan akhlak. Nah, ini lanjutan dari menjawab tuduhan-tuduhan kaum orientalis dan kaum Nasara terhadap akhlak Rasulullah sallallahu alaihi. Tuduhan yang pertama sudah Anda jelaskan pada pertemuan sebelumnya, dan tuduhan kedua adalah tentang hukuman atau kisos yang diterapkan Nabi sallallahu alaihi dalam memutuskan sebuah hukuman atau had kisos sebagai sebuah siksaan. Itu menurut mereka seperti misalkan dihukum mati, dicambuk, dipotong tangannya dan lainnya. Tuduhan yang kedua yang berikutnya oleh mereka mengatakan sebagian syariat Nabi SAW bersifat pribadi atau diskriminasi, seperti misalkan laki-laki paling atas, warisan laki-laki 1 sedangkan perempuan setengah, wewenang atau wilayah seorang ayah atau kakek dari jalur ayah kepada mereka yang masih di bawah umur atau jahil, qasirah atau qasir istilah fikihnya. Nah, mereka dibolehkan untuk menikahkan anak perempuan mereka yang belum balik. Nah, tuduhan yang berikutnya adalah Islam mengekang kebebasan individu dengan adanya penerapan hukuman atau kisos di antara laki-laki dan perempuan. Nah, ini mereka mengatakan sebagai pengekangan kebebasan, sedangkan mengekang kebebasan itu adalah perbuatan buruk. Nah, kita perlu pahami untuk menjawab tuduhan-tuduhan mereka ini ada 3 poin penting yang kita harus pahami, yaitu kita harus mengetahui dulu nilai atau arti akhlak itu. Poin pertama yang kita harus ketahui, mengetahui baik dan buruknya akhlak itu bagaimana. Jadi sebuah kesalahan kalau seandainya ada seorang yang melihat hukum dan syariat Rasulullah itu melalui sejarah hidupnya, apakah sesuai dengan norma-norma akhlak atau tidak sesuai, tanpa dia mengetahui tolak ukur akhlak yang dibangun oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Seharusnya ada yang dijadikan timbangan atau neraca jika mereka menganggap bahwa itu semua bertentangan dengan norma-norma akhlak. Harus ada tolak ukurnya. Jadi kapan sebuah perbuatan itu dikatakan baik dan buruk? Dan apa landasan dasar yang dijadikan oleh mereka sehingga dikatakan sebagai perbuatan baik dan itu perbuatan buruk? Dan pada akhirnya dinilai oleh mereka ini baik dan itu buruk. Apa landasannya? Apa? Kita harus lihat perbedaan dengan jelas, ya. Kita harus lihat perbedaan dengan jelas masalah akhlak di negara barat. Seperti apa? Mereka melakukan pernikahan sesama jenis, nikah sesama saudara, bahkan mereka menikah dengan hewan, nauzubillah. Dan ada juga undang-undang di barat itu yang memperbolehkan seorang ibu menggugurkan bayinya yang sudah bernyawa dan masih di dalam perutnya. Dan ada juga undang-undang yang memperbolehkan mengakhiri hidupnya disebabkan sebuah penyakit. Dan kalau kita lihat perbuatan-perbuatan itu semua menurut masyarakat manapun itu adalah sebagai perbuatan buruk dan perbuatan kejam dan zalim. Lalu kita bertanya, apa tolak ukur perbuatan itu dihukumi perbuatan baik atau buruk? Kita kembali lagi. Apakah perkawinan sejenis dan seorang ibu yang membunuh anaknya yang bernyawa di perutnya tidak dikatakan sebagai perbuatan dosa? Apakah bahkan dikatakan sebagai kebebasan seseorang? Dan orang yang disuntik mati disebabkan sebuah penyakit, apakah itu sebuah kebebasan? Apakah ada seorang yang berwenang yang membatasi perbuatan akhlak dan buruk, lalu ia dengan sesuka hati menghukumi
sejarah Nabi dan syariat Nabi yang dibawanya sebagai perbuatan buruk menurut kacamata akhlak mereka, atau ada neraca atau landasan yang dijadikan sebagai rujukan norma-norma akhlak, sehingga perbuatan-perbuatan Nabi dan seluruh syariat Nabi itu tidak sesuai dengan nilai-nilai fitrah manusia. Apakah ada? Nah, selayaknya ya kita harus benar-benar memahami, kita harus memiliki kecerdasan yang berdasarkan dari ilmunya, sehingga kita mampu untuk membela nilai-nilai kemanusiaan dan akhlak mulia. Sehingga dan orang mukmin juga apa? Mampu membedakan mana yang disebut dengan kritikan dan mana yang disebut dengan penghinaan yang dilontarkan oleh kaum orientalis dan Masehi atau oleh orang-orang barat. Di sini ada sebuah pertanyaan. Kenapa juga dalam agama Islam ya, ayah dibolehkan menikahkan anak perempuannya yang belum mandiri, masih di bawah umur, dengan bukankah itu sebuah kezaliman, kata mereka. Bukankah itu bertentangan dengan nilai-nilai akhlak, kata mereka. Nah, perlu kita jawab, jika itu sebuah kezaliman disebabkan bukan haknya, yaitu apa? Milik lain atau tanpa izin, sebenarnya ayah dan anaknya itu sebenarnya apa? Milik Allah Subhanahu wa taala. Jika ayah itu menikahkan tanpa izin Allah Subhanahu wa taala atau tanpa dasar syariat, maka itu perbuatan buruk. Tapi pernikahan itu atas izin Allah Subhanahu wa taala atau berdasarkan syariat Allah Subhanahu wa taala, maka seorang ayah menikahkan pada anak perempuannya atas izin Allah Subhanahu wa taala juga. Maka di mana unsur kezalimannya? Enggak ada, karena sesuai dengan syariat Allah Subhanahu wa taala. Kita harus membuat, jadi kita harus pintar-pintar memahami batasan-batasan yang ada dalam akhlak dan juga memahami batasan kezaliman. Sebab dalam ajaran Islam kezaliman itu perbuatan yang diharamkan. Kalau hukum zalim itu disandarkan kepada keinginan sepihak, maka itu sama saja dengan kepentingan, bukan sebuah hukum. Dalam Islam syariat atau hukum tidak ada kepentingan sepihak atau kepentingan kelompok, tapi untuk maslahat umum. Nah, ini yang harus kita garis bawahi. Nah, ini saja yang bisa Anda sampaikan untuk menjawab tuduhan berikutnya. Nanti akan Anda lanjuti pada pertemuan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, 12 imam ahlul bait yang suci, bimbing kami dalam kebenaran yang hakiki. Dari Ali hingga Mahdi, cahaya abadi, mereka teladan hidup, sumber petunjuk sejati.